Kalau menyampaikan nama yang pertama kali, misalnya nama Zong Yase itu, langsung dikasih tahun lahir dan tahun meninggalnya. Coba naik dikit lagi. Sudah dikasih belum tadi? Sudah, tapi meninggalnya belum, Romo. Naik dikit coba. Nah, tahap perkembangan anak usia SD toh. Nah, begitu Ya. menyebut Zong Piase gitu, langsung dikasih kurung tahun lahir, tahun meninggal. Oh, baik, Romo. Termasuk yang Vygotsky. Vygotsky juga langsung dikasih kurung tahun lahir dan tahun meninggal. Baik, Romo. Tipe-tipe metakognitif pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Inggris. Baik, Romo. Oh, kalau metakognitif knowledge gitu ya. Kalau Atau sebagai judul begini, apakah harus dimiringkan, Romo? semua yang bukan bahasa Indonesia harus dimiringkan. Baik, Romo. Metakognitif knowledge kalau mau pakai bahasa Inggris ya bukan pakai K tapi C. Baik, Romo. Jangan lupa ya, referensinya dari tadi belum ada referensinya. Iya, Romo. Kalau tidak Kalau ada ini, referensinya itu nanti dianggap tulisanmu itu cuma karya fiksi, novel itu loh, atau cerpen atau apa yang tanpa referensi itu loh. Bukan karya ilmiah, hanya karya fiksi. ini Selalu saya, selalu pakai Mendeley juga. Kamu coba dicek references itu, diklik bagian tengah atas itu references. ya, Romo. Sudah mendownload Mendeley belum? Sudah, tapi saya belum nonton cara memakai Mendeley. Iya, itu untuk menghindari plagiasi harus pakai Mendeley. Baik, Romo. Ini dari videonya Bu Irin itu, Romo. Oke. Konkret itu selalu pakai E, bukan pakai I. Baik, Tadi Romo. naik ke atas sedikit itu konkret. Nah, ini pengalaman konkret. Nah, ini selalu pakai E. Bahasa Inggrisnya kan pakai E, konkret. Yang baris paling bawah itu loh. Iya, Baik, Romo. konkret pakai E. Mengambil dari mana ini kalimat-kalimatnya? Ini langsung dari bukunya Romo itu, yang buku Oh, karakter-karakter saya oke, terjemahkan. oke. Ting- Sementara masih pakai buku Romo dan videonya Bu Irin, belum cari di internet. Oke. Sudah, Romo. Belum Oke. selesai.
Apakah ada pertanyaan? Eh, saya masih perlu memperbaiki dan menambah yang belum selesai, Romo. Oke, baik. Terima kasih, Dora. Terima kasih, Romo. Brigita Pundi, Novena, silahkan. Romo, kemarin saya sudah presentasi lagi nggak apa-apa, Romo? Oh, kemarin sudah, Boh? Iya, menggantikan Dora kemarin. Oh ya, ya nggak apa-apa. Silahkan aja. Oh, baik, Yang Romo. ya dipresentasikan hanya yang progres saja. Oh ya, Romo. Jadi bagian mana yang kemarin sudah dipresentasikan nggak usah ditampilkan lagi, langsung bagian yang baru. Jadi terus-menerus kita begitu, hanya disampaikan progresnya sampai di mana. Baru ketambahan yang dari Vygotsky ZPD ini sama gambar yang saya buat sendiri. Terus sama tantangan belajar abad 21 ini, Romo. Undi sudah pakai Mendeley itu? Sudah, tapi ya masih agak bingung, Romo. Bisa cari tutorial di YouTube banyak sekali bagaimana cara menggunakan Mendeley. Iya, baik, Romo. Agak dibesarkan sedikit 130 atau 120 coba. Ya, 130 saja. Biar di mata nggak pedes. Oke, lanjut. Kalau keterangan gambar selalu ditaruh di bawahnya, gambar berapa gitu, tidak perlu pakai tanda kurung. Baru ketambahan itu aja, Romo, sama kerangka berpikirnya masih sedikit. Untuk penelitian terdahulu yang relevan, silahkan menggunakan cara yang lebih elegan. Jadi berdasarkan rumpun topik, bukan fokus pada orangnya, tapi pada rumpun-rumpun topik. Satu alinea bisa ada 10 jurnal sekaligus, terserah sesuai dengan rumpun topik. Terus ada lagi, silakan. Sudah, Romo, baru sampai situ saja tambahannya. Oke, terima kasih Bundi. Terima kasih, Romo. Yang berikutnya Salsa, silakan. Di Salsa nanti yang kelas bawah berarti Mariska Santi, oh enggak ada, Meita Kurniasari, Niken Dwi Astari, Natasha Grace, Rizkita Sari Putri, dan seterusnya. Ini masih segini Romo progresnya. Itu kok dikasih garis-garis itu kenapa? Oh, buat ngingetin saya pribadi mana variabel yang harus saya teliti. Oh, saya kira. Biar nggak lupa Romo. Ini garis-garis merahnya dihapus, silahkan. Caranya gimana Romo? Caranya. Punya setip enggak? Di setip atau di tipek. Itu file, coba.
File atau home, saya lupa. Nah, terus turun option itu bawah itu. Option bawah kiri. Lalu proofing nomor 3. Terus ini diturunkan ke bawah nah itu 2 pilihan yang paling bawah itu dicentang semua. Terus oke. Oh, makasih Romo. Hilang tuh daripada disetip capek tangannya banyak sekali. Oke. Terus silakan disampaikan. Sumbernya masih pakai sumber utama yang dari Romo di Dropbox itu. Oke. Terus yang masih di kuning-kuningin ini masih belum selesai. Oke, silakan lanjut. Romo, kalau paragraf gini pakai angka tutup kurung atau pakai huruf? Iya, abjad atau angka? Pakai angka nggak apa-apa. Oke, Romo. Pokoknya selalu yang pertama itu angka baru pakai alfabet. Terus yang permainan rata-rata belum selesai dikerjakan. Sama yang bagian buku pedoman permainan. Udah, Romo. Udah. Masih Oke. segitu progresnya. Oke, terima kasih. Makasih, Romo. Ini Mariska Santi nggak jadi hadir toh? Oke, terus yang berikutnya kelas bawah, Meita Kurniasih. Oke, silakan. Ya, apakah sudah terlihat kemenangan dan juga Romo? Belum, OTW. Jadi untuk sementara bab 2 saya dari segini Romo. Saya Dibesarkan zoom-nya. Kliknya yang kanan itu loh. Yang plus atau minus. Jangan digeret, kalau digeret kadang-kadang dia mencelat tak terkendali, tak terkontrol. Itu klik 130, klik gitu. Yang plus. Nah, udah. Jadi ini Romo sementara. Ini untuk apa namanya spasi dan sebagainya itu memang belum saya rapikan Romo. Tidak apa-apa ya Romo. Sekalian saja. Sebentar. Spasi semuanya langsung saja 1,5. Ya. Lalu kiri 4 cm, atas kanan bawah 4 cm. Supaya enggak 2 kali kerja. Lalu penulisan referensi yang ditulis hanya yang paling belakang ya, yang depannya enggak usah. Ini untuk contoh saja yang tempatmu ini, si Esti Wuryani Jiwandono itu, titik selalu di paling belakang, di depan referensi tidak boleh ada titik. Ya. Terus Esti Wuryani dihapus, tinggal nama paling akhir Jiwandono. Ya. Lalu 2002 toh, itu spasi. Tapi sudah titik 2 itu selalu ada spasinya. Itu sesuai dengan PUEBI ya. Itu beberapa dosen bahkan profesor PBSI itu kacau, mereka nggak baca PUEBI itu. Sesudah titik 2 langsung mepet dan seterusnya. Oke lah. Terus kalau pakai dan yang di bawahnya itu, misalnya alinea di bawahnya paling akhir itu kamu nulis kayak gitu toh. Dan kalau di dalam kurung itu pakai tanda
Dan itu bukan simbol dan, bukan pakai dan. Iya. Kalau di luar kurung baru ditulis DAN gitu. Terus ini pakai koma. Di sebelah Enggak, namanya wigi, terus koma, ya. lalu titik duanya hilang. Titik dua itu hanya kalau ada halaman itu loh. Nah, udah gitu. Terus paling akhir titik standar. Ya. Jadi konsisten saja penulisan referensi selalu ditaruh di paling akhir sebelum titik. Yang bawahnya itu jangan pernah kayak begini, Rayfuld atau siapa mengungkapkan, itu kan fokus pada manusia, pada orangnya. Siapa mengatakan apa gitu toh. Bukan, penelitian itu fokus pada gagasan, bukan pada orang. Meskipun Rayfuld misalnya itu Pak D yang sangat baik, waktu kecil banyak membantu, sangat dihormati dan seterusnya, biarin saja, ini penelitian ya fokus pada gagasan. Maka nama-nama segala macam itu ditaruh di paling belakang sebelum titik, taruh di dalam kurung. Jadi nggak boleh nulis menurut siapa Widodo atau Widodo mengatakan, waduh, banyak orang nggak tahu Widodo itu siapa, ngapain kok begitu penting. Yang lebih penting gagasan, bukan orangnya. Nanti saya nanti ubah ke belakang. Terus lanjut saja. Nah, Yaitu nggak usah kasih titik dua, biasa saja. Oh, langsung saja ya Romo. Nah, sebenarnya saya tuh bingung Romo. Kalau di jurnal-jurnal tuh ini sudah nomor 1 ini kan ada yang koma, ada yang titik. Nah, itu sebenarnya itu koma atau titik ya Romo? Biasanya kalau apa namanya gagasannya itu bisa dirumuskan dalam satu kalimat ya titik. Tapi kalau misalnya ciri-ciri dan seterusnya nanti menyebutkan banyak sekali ya bisa saja pakai titik koma. Titik koma. Baik, Romo. Nanti akan saya ubah. Oh ya Romo, mungkin untuk yang ini, saya kemarin ambilnya dari jurnal-jurnal Romo yang ada di Google Scholar. Seperti itu Romo. Nggak apa-apa. Nanti kalau kalian mau menerbitkan artikel ke jurnal internasional ya semakin tuntutan referensi, apalagi referensi dari jurnal lain semakin banyak. Kalau memasukkan artikel ke jurnal Sinta 4 misalnya itu minimal 10. Beberapa mensyaratkan 20 artikel jurnal. Begitu nanti membaca jurnal internasional itu 60-an. 66 atau berapa jurnal yang lain. Jadi memang penelitian itu semestinya diperkaya dengan referensi-referensi dari jurnal. Buku pun tidak terlalu dianjurkan untuk penelitian. Jadi fokus lebih pada jurnal. Maka kalau kamu bisa mengambil banyak sekali gagasan dari berbagai jurnal, bagus. Kalau jurnal yang dipakai cuma 10 biji gitu ya nggak akan mungkin tembus untuk jurnal internasional. Ya, lalu untuk sebenarnya saya juga bingung terkait dengan karakter teman saya Romo. Kan teman saya dan juga Lavin itu tanggung jawab sosial Romo. Nah, kebanyakan di jurnal itu menyebutkan tentang tanggung jawab sendiri, lalu kepedulian sosial sendiri, Romo. Jadi, untuk bab 2 saya ini, yang karakter tanggung jawab sosial, saya baru menuliskan pengertiannya saja. Lalu, untuk masalah ruang lingkupnya, saya masih bingung, Romo. Jadi, saya belum mencantumkannya. Itu, Romo. Kira-kira bagaimana ya, Romo? Karena kebanyakan di jurnal di Google Scholar itu tanggung jawab sendiri, lalu
peduli sosial itu sendiri, Romo? Nggak apa-apa. Itu selalu ada irisannya. Yang namanya referensi itu kan Berarti kalau banyak. saya digabungkan itu nggak apa-apa, Romo? Nggak apa-apa. Kan ada irisannya itu. Sama-sama tanggung jawab. Bisa saja ada peneliti yang lebih fokus untuk tanggung jawab pribadi, peneliti lain lebih ke yang sosial, dan seterusnya. Tapi kan selalu ada irisan tanggung jawabnya. Atau masukkan saja, nggak apa-apa. Baik, Romo. Lalu saya ingin tanya lagi, Romo, terkait dengan indikator dari karakter tanggung jawab sosial ini. Kan yang di tempat Romo itu masih baru 5 indikator, Romo. Nah, saya harus mencari 5 indikator tersebut, yang banyak itu di jurnal atau di buku ya, Romo, kira-kira. Karena Boleh. sampai sekarang saya belum menemukannya, Romo. Silahkan cari di jurnal maupun buku, nggak masalah. Bisa ditambahi, bisa saja menggunakan 5 itu, tapi nanti kan soal-soalnya kan setiap poin diberi 2, 2, 2 gitu. Berarti tidak harus 10 indikator ya, Romo, atau tetap harus menyertakan 10 indikator? Tidak harus 10 indikator, tapi kalau mau ditambahi lagi juga nggak apa-apa. Kan ini kan tanggung jawab sosial itu kan bisa berkaitan dengan citizenship. Ya, Citizenship itu kewarganegaraan itu loh. ya, Romo. Jadi PKN, hal-hal yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab sebagai warga negara macam itu bisa masuk. Lalu tanggung jawab sosial, loyalitas, teamwork itu bisa masuk semua itu. Maka bisa saja dicari di Google Scholar itu artikel-artikel yang berkaitan dengan itu, yang tentang teamwork, loyalty. Karena teamwork itu kan orang yang sangat egois, dia akan sulit sekali untuk memikirkan orang lain, tuh nggak mungkin kerjasama dalam teamwork secara efektif, karena yang dipikirkan hanya diri sendiri. Orang yang bisa kerjasama dengan orang-orang lain dalam tim secara efektif hanya mereka-mereka yang memang punya kesadaran sosial yang cukup tinggi. Nah itu bisa masuk, silahkan saja. Jadi tidak harus 5 ya. Kemarin memilih 10 itu ya angkanya bagus saja lah. 10 indikator itu kan mantap. Baik, Romo. Misalnya yang kemampuan berpikir kritis, kita bertahun-tahun menggunakan hanya 6 indikator saja. Kalau 6 indikator soalnya bisa dibikin, tiap indikator 2 atau macam begitu. Kalau soalnya soal checkpoint, tapi kalau IC ya 6 soal IC saja sudah berat. Baik, Romo. Izin bertanya lagi. Jadi kalau kamu masih merasa kok masih ada dimensi yang kurang dari indikator ini dan ternyata bisa menemukan dari tempat lain, entah dari jurnal yang lain atau buku atau macam begitu, ada konsep-konsep yang bisa dimasukkan sebagai indikator tambahan untuk melengkapi yang baru 5 itu silahkan saja. Jadi tidak tidak harus berpatokan pada hanya sekedar 5 saja. 5 ini kan lebih pada yang gagasan utama yang disampaikan oleh penulis buku yang itu buku Babun di Eropa untuk pendidikan karakter. Izin bertanya lagi ya, Romo. Berarti untuk karakter tanggung jawab sosial ini nanti saya bisa menggabungkan dengan keadilan dan juga beberapa hal yang ada di buku yang diberikan Romo itu ya, Romo? Bisa. Tapi fokus saja pada itu, misalnya tanggung jawab sosial itu ya berkaitan dengan citizenship, kewarganegaraan. Lalu tanggung jawab sosial, loyalitas, lalu teamwork, kerjasama gitu tuh. Jadi kemampuan kerjasama itu bisa masuk di situ. Izin bertanya lagi ya, Romo. Oke, silakan. Krisis perkembangan tanggung jawab sosial itu kan kalau saya cari di internet, itu kebanyakan berhubungan dengan ekonomi. Nah, sedangkan kan tadi Romo bilang kalau bisa mengenai citizen, kewarganegaraan, dan juga keadilan. Nah, apakah boleh jika saya mengambil krisis mengenai permasalahan kurangnya rasa kewarganegaraan dari siswa seperti itu, Romo? Bisa saja. Jadi tanggung jawab sosial itu kan bisa yang sifatnya negatif, misalnya
Tapi dari indikator-indikator itu kan juga bisa membantu untuk kira-kira memetakan masalah-masalah apa yang bisa dimasukkan. Misalnya indikator pertama, bertanggung jawab untuk membuat dunia sekitar menjadi lebih baik. Nah, orang-orang yang suka bikin grafiti, merusak dan seterusnya, merusak lingkungan dan seterusnya, itu kan berarti kesadaran akan tanggung jawab sosialnya rendah. Itu kalau ada data semakin banyak kenakalan remaja atau apa, suka nyoret-nyoret, bahkan di Jogja itu kan kelitih segala itu kan sifat yang destruktif itu. Nah, itu kan anak-anak yang suka membacok di pinggir jalan, di mana ring road segala macam, itu kan menunjukkan kesadaran sosialnya rendah sekali itu. Nah, itu bisa masuk data-data kayak gitu. Atau misalnya meluangkan waktu untuk berkontribusi secara positif bagi masyarakat sekitar lah. Kalau masih anak-anak, apalagi anak remaja, dia hanya fokus pada dunianya sendiri, main game dan seterusnya, nggak peduli sama lingkungan dan seterusnya. Kalau ada datanya itu bisa masuk itu. Berusaha memperbaiki yang kurang baik dalam masyarakat, berusaha membantu orang lain yang mengalami kesulitan, terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar, buang sampah sembarangan dan seterusnya, itu bisa masuk. Maka kalau ada data-data entah dari Biro Pusat Statistik BPS itu, dulu waktu mahasiswa semester 1, 2 dan seterusnya itu sering ke kantor pusat Biro Statistik itu untuk mencari banyak sekali clipping di sana. Banyak sekali saya temukan. Misalnya di Jakarta itu setiap tahun berapa ton sampah yang dibuang dan seterusnya, jenis-jenisnya apa saja, saya temukan semuanya di Biro Pusat Statistik itu. Atau mau mencari masalah-masalah yang berbeda. Nah, itu jadi banyak. Maka silahkan menerjemahkan setiap indikator itu. Indikator kan selalu indikator yang bagus itu. Nah, yang kontranya apa? Nah, kontranya itu kan berarti keprihatinan. Berarti itu yang dimasukkan di permasalahan yang di ruang lingkup tadi ya, Romo, yang iya, semakin rendahnya rasa tanggung jawab sosial atau apa dipaparkan dengan data-data. Kalau ada data-data yang lebih konkret, referensinya jelas, silahkan saja bisa diambil. baik, Romo. Baik, selanjutnya seperti ini, Romo, progres tempat saya. Jadi saya belum kembali karakter saya belum ketemu indikatornya, jadi saya masih stuck di sini, Romo, belum sampai bawah-bawah. Literature map nanti belakangan nggak apa-apa. Kalau sudah relatif fix sekian banyak referensi dari jurnal yang bisa masuk dan seterusnya, mungkin baru dipetakan literature map. Mungkin saya kirimkan yang terakhir punyanya Tere, yang lain-lainnya nanti juga bisa. Tapi punya Tere bisa saja dipakai hanya untuk kurang lebih bisa diginikan toh gitu. Kalau kalian bisa membuat lebih dari 4 kolom boleh saja. Yang Tere kemarin kan dia kan cuma bikin 2 kolom lalu saya sarankan lagi lalu menjadi 4. Terima kasih, Romo. Sudah, Romo, tempat saya baru sampai sini. Oke, terima kasih. Terima kasih, Romo. Saya stop share screen ya, Romo. Oke. Niken Dwi Astari, silakan. Izin share screen ya, Romo. Silakan.